Halo guys, jumpa kembali di channel We Daily. Spesial di video kali ini, aku mau presentasi tugas kuliah aku dan mohon bantuan komen-komennya ya guys. Apabila ada yang kurang atau salah, dan tentunya itu pasti sangat bermanfaat banget buat aku. Langsung saja ke videonya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NPM 202013500081. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Kemandirian Belajar dan Perhatian Orang Tua Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dalam pendidikan matematika, pemahaman konsep itu sangat penting. Kemandirian belajar dan perhatian orang tua menjadi salah satu kunci dalam pemahaman konsep matematika siswa. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menyoroti pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 SMK As-Safiyyah Jakarta ditinjau dari kemandirian belajar dan perhatian orang tua. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu satu, siswa enggan untuk belajar matematika. Yang kedua, siswa belum menemukan solusi yang terbaik dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, siswa kurang memahami pentingnya pemahaman konsep matematika. Yang keempat, yaitu rendahnya kemandirian belajar siswa. Yang kelima, yaitu kurangnya perhatian orang tua. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang batasan masalah yang pertama yaitu penelitian ini dibatasi pada kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Yang kedua yaitu penelitian ini dibatasi pada kemandirian belajar dan perhatian orang tua pada siswa SMK As-Safiyyah Jakarta. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama terhadap pemahaman konsep matematika. Yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama terhadap pemahaman konsep matematika. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap pemahaman konsep matematika. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini ada 3. Yang pertama, kemampuan pemahaman konsep matematika adalah kemampuan awal yang harus dimiliki dan dikuasai siswa sebelum siswa menghadapi kemampuan matematis yang lain, karena kemampuan matematis satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berkelanjutan. Namun, untuk menyatakan siswa tersebut dapat memahami dan menguasai konsep matematika, siswa diharuskan mampu mencapai dari indikator pemahaman konsep. Purwaningsih dan Marlia 2022. Selanjutnya ada kemandirian belajar, merupakan salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter yang memiliki kepercayaan pada kemampuan sendiri, namun mampu menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Dari DKK 2022. Selanjutnya ada perhatian orang tua, merupakan segala bentuk perlakuan atau kegiatan yang dilakukan orang tua demi menunjang kegiatan belajar anak. Hareva dan Hia 2020. Selanjutnya ada penelitian relevan. Penelitian relevan dengan judul Pengaruh Kemandirian Belajar dan Perhatian Orang Tua Terhadap Pemahaman Konsep Matematika oleh Muhammad Isa 2022 dengan sampel 60 siswa kelas 12 IPA SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan kemandirian belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika. Dan yang ketiga yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan perhatian orang tua terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama yaitu pengaruh antara kemandirian belajar atau X1 dan perhatian orang tua atau X2 terhadap pemahaman konsep atau Y. Kemudian ada pengaruh antara kemandirian belajar atau X1 terhadap pemahaman konsep atau Y.
Dan yang terakhir ada pengaruh antara perhatian orang tua atau S2 dan terhadap pemahaman konsep atau Y. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat pengaruh secara bersama-sama kemandirian belajar dan perhatian orang tua terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. Selanjutnya ada terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. Dan yang terakhir yaitu ada terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Untuk tempat penelitian yaitu SMK Asafia Jakarta. Untuk waktunya yaitu bulan Maret sampai dengan Agustus tahun ajaran 2023-2024. Yang terakhir ada desain penelitian. Berikut adalah desain penelitian. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang pertama yaitu kemandirian belajar. Pada instrumen kemandirian belajar terdapat 8 indikator, yaitu 1. Inisiatif belajar, 2. Mendiagnosa kebutuhan belajar, 3. Yaitu menetapkan tujuan atau target belajar, yang keempat memandang kesulitan sebagai tantangan, yang kelima yaitu memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan, yang keenam yaitu memilih dan menerapkan strategi belajar, yang ketujuh yaitu mengevaluasi proses dan hasil belajar, dan yang terakhir ada konsep diri. Selanjutnya ada instrumen perhatian orang tua. Di sini terdapat 4 indikator, yaitu yang pertama pemberian bimbingan dan nasihat, yang kedua ada pengawasan terhadap belajar, dan yang ketiga pemberian motivasi dan penghargaan, dan yang terakhir pemenuhan fasilitas belajar. Ketiga yaitu pemahaman konsep. Di dalam instrumen pemahaman konsep terdapat 6 indikator, yaitu yang pertama menyatakan ulang sebuah konsep, yang kedua yaitu mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga ada menyajikan konsep dalam berbagai bentuk kemampuan pemahaman konsep matematis. Yang keempat ada mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Yang kelima yaitu menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan yang terakhir ada mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu pengujian persyaratan analisis data yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolonialitas. Sedangkan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji korelasi dan uji regresi ganda. Selanjutnya ada referensi sumber penelitian. Berikut adalah referensi yang digunakan oleh peneliti. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.